Halo semua, Hamam di sini. Kali ini kita akan membahas rumus if. Seperti apa? Langsung saja. Oke, di sini kita ada data kondisi bangunan ruang kelas SD MI tahun 2019. Ini di Kabupaten Bantul. Jadi datanya ada per kecamatan, itu yang kondisinya baik berapa, yang rusak ringan berapa, yang rusak berat berapa. Nah, misalnya kita ingin yang pertama ini memberikan keterangan perlu perhatian jika rusak berat lebih dari 2%. Nah, kita bisa menggunakan rumus if untuk memunculkan keterangan ini. Nah, sebelum kita memunculkan keterangannya, kita perlu menghitung dulu persentase dari rusak berat. Mari kita hitung. Kita hitung persentase rusak berat. Oke. Kita langsung saja. Rusak berat dibagi sum dari 3 ini. Kita copy ke bawah, double klik di sini ya. Oke, kemudian kita ganti jadi persentase. Kita tambah koma biar agak kelihatan. Oke. Nah, yang pertama kita cari keterangan 1. Salah. Oke. Perlu perhatian jika rusak berat lebih dari 2%. Oke, kita masukkan rumusnya sama dengan if. Nah, yang pertama itu logical test. Logical test itu apa yang mau diuji. Nanti hasilnya ada 2. Apakah benar atau salah. Nah, mari kita uji jika rusak berat itu lebih dari 2%. Nah, ini logical testnya. Kemudian jika benar mau diisi apa? Nah, di situ kita mau kasih keterangan perlu perhatian. Kita kasih tanda petik perlu perhatian. Oke, kemudian jika salah isi apa? Jika salah tidak isi apa-apa, jadi kita kasih tanda petik 2. Kemudian tutup kurung, enter, maka muncul perlu perhatian untuk yang persentase rusak beratnya lebih dari 2%. Kita copy ke bawah. Nah, jadi ternyata banyak yang perlu perhatian. Nah, berikutnya berikan keterangan perlu perhatian jika rusak berat lebih dari 2% atau rusak ringan lebih dari 10%. Oke, keterangan kedua. Oke, jadi di sini ada kata kuncinya adalah atau. Atau itu bahasa Inggrisnya or. Jadi mari kita gunakan if. Kemudian pada logical testnya karena ada atau di situ kita pakai or. Or di depan. Kemudian yang pertama rusak berat lebih dari 2%. Kemudian atau yang kedua rusak ringan lebih dari 10%. Karena belum kita hitung persentase rusak ringannya, kita langsung hitung saja di rumusnya. Caranya kita buka dulu kurungnya, rusak ringan dibagi sum dari 3 ini, tutup kurung, kemudian lebih dari 10%. Tutup kurung, kemudian tutup kurung untuk or. Oke, jadi logical testnya sudah kita masukkan. Nah, kemudian jika benar kita mau memasukkan keterangan perlu perhatian. Jika salah kita tidak ingin memasukkan apa-apa. Kita lihat, enter. Kita copy ke bawah. Nah, jadi ternyata hampir semuanya perlu perhatian. Ketika misalnya di sini hanya kategorinya rusak berat lebih dari 2%, ini karena cuma satu yang rusak berat, dia tidak masuk di sini 0,81%. Namun ternyata yang rusak ringan banyak 25. 25 itu lebih dari 10% dari 97 tambah 25 tambah 1. Nah, seperti ada ini juga. Oke.
Kemudian yang ketiga, berikan keterangan perlu perhatian jika rusak berat lebih dari 2% dan rusak ringan lebih dari 10%. Nah, kata kuncinya di sini adalah dan. Jadi dua kategori ini harus terpenuhi jika kita ingin memasukkan keterangan perlu perhatian. Bagaimana caranya? Saya insert dulu di sini. Keterangan 3. Oke. Kita masukkan if, kemudian logical testnya kita menggunakan and. Jadi dia mengecek dan. Jadi and ini hanya betul kalau dua-duanya betul. Nah, beda dengan atau. Atau itu dianggap betul kalau salah satunya atau dua-duanya betul. Nah, yang pertama logical testnya adalah rusak berat lebih dari 2%. Kemudian yang kedua, sama seperti tadi, kita masukkan rumusnya dulu. Rusak ringan bagi sum dari 3 ini, tutup kurung, kemudian tutup kurung, lebih dari 10%. Sudah selesai n-nya, tutup. Kemudian jika benar kita kasih keterangan perlu perhatian. Kemudian kalau salah kita hanya tidak ingin menampilkan apa-apa, tutup kurung. Oke, kita enter. Kita copy ke bawah. Nah, jadi yang perlu perhatian di sini dua-duanya. Jadi beberapa itu seperti ini, dia sepertinya hanya lebih dari rusak ringannya lebih dari 10% yang ini. Kemudian ada juga yang seperti ini. Jadi dia ini rusak ringannya sedikit, tidak sampai 10%, sehingga dia itu di sini ketika kita cari bahwa rusak beratnya lebih dari 2% dia betul. Kemudian di sini juga karena kita pakai atau ya, atau kan jadi rusak beratnya lebih dari 2% juga betul. Nah, tapi di sini ketika kita pakai dan, ketika dua-duanya harus betul karena rusak ringannya tidak sampai 10%, maka di sini tidak muncul. Mungkin kita munculkan saja rusak ringan biar mudah melihatnya. Rusak ringan. Kita hitung. Ini bagi sum. Oke. Nah, kita perhatikan di sini lagi, rusak ringan hanya 4%, namun rusak beratnya banyak, lebih dari 2%. Jadi di sini tidak muncul. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Nah, yang keempat kita kasih keterangan 4. Oke. Berikan keterangan bagus jika rusak berat kurang dari 1%, keterangan jelek jika rusak berat lebih dari 2%, dan keterangan normal jika rusak berat antara 1% hingga 2%. Nah, ini kita ada beberapa jika nih, jika rusak berat kurang dari 1%, kemudian jika rusak berat lebih dari 2%, kemudian jika rusak berat antara 1 hingga 2%, maka kita menggunakan rumus if secara bertumpuk. Nah, caranya kita tuliskan dulu if, kemudian logical test yang pertama kita tes, yaitu rusak berat kurang dari 1%. Kita masukkan di sini rusak berat kurang dari 1%. Jika benar, kita kasih keterangan bagus. Nah, jika salah, kita masih ingin mengecek lagi, maka kita masukkan if kedua. If kedua, kita ingin mengecek rusak berat lebih dari 2%. Rusak berat lebih dari 2%. Jika benar lebih dari 2%, maka keterangannya adalah jelek. Nah, jika tidak, maka tinggal sisanya, yaitu antara 1% dan 2%, yaitu normal. Oke, kita tutup kurung, kemudian tutup kurung sekali lagi. Kita enter. Nah, kita dapatkan jelek di sini, kita copy ke bawah. Oke.
Yang jelek ini berarti rusak beratnya lebih dari 2%. Sesuai ya, rusak beratnya di sini 4%. Kemudian yang bagus ini rusak beratnya tidak sampai kurang dari 1%. Di sini sesuai 0,81%. Kemudian normal jika antara 1 dan 2. Ada 1, 2, 3 yang normal. Ini 1,03. Kemudian ini 1,64 dan ini 1,13. Itu yang normal. Oke. Nah, kemudian rumus if bertumpuk ini semakin banyak tumpukannya semakin susah. Makanya di Excel ada namanya rumus if else. Nah, seperti apa? Misalnya kita ulang keterangan 4 menggunakan if else. Nah, caranya kita masukkan rumusnya if else, buka kurung, logical test pertama, yaitu yang tadi rusak berat, kemudian lebih kurang dari 1%. Nah, hasilnya apa? Hasilnya bagus. Nah, kemudian jadi kalau if else kita tidak perlu memasukkan if lagi, tapi dia mengecek berikutnya. Apalagi yang mau dicek? Logical test yang kedua, yaitu rusak berat lebih dari 2%. Kita kasih keterangan apa kalau betul? Kalau betul kita kasih keterangan jelek. Pakai tanda petik. Nah, kemudian logical test ketiga. Nah, kan sisanya kita bisa bikin logical testnya, kita masukkan saja true. Artinya setelah ngecek dua ini, sisanya adalah normal gitu. Normal. Nah, tutup kurung, kita enter. Nah, kita dapatkan hasil yang sama. Kita copy ke bawah. Nah, ternyata sama hasilnya. Kita bisa menuliskan rumus if bertumpuk dengan menggantinya menggunakan if else. Jadi kalau misalnya hanya dua if bertumpuk gini mungkin tidak terlalu berasa ya perbedaannya. Nah, namun begitu banyak nanti makin panjang if bertumpuknya, maka if else ini jauh lebih mudah untuk dibaca. Jadi itu tadi rumus if, kemudian kita juga sedikit membahas rumus or, rumus and, dan terakhir adalah rumus if else. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika bermanfaat. Hamam di sini. Terima kasih.